Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemanen sawit dalam melakukan pruning kelapa sawit. Oke sahabat ya. Yang pertama itu kesalahannya itu tidak melakukan pruning sama sekali. Ini sering terjadi pada sawit yang jarang berbuah sahabat. Jadi kalau sawit yang jarang berbuah itu kadangkala tidak di pruning, yang akhirnya pelepah semakin banyak ya sahabat ya. Yang ini akhirnya mengganggu pertumbuhan kelapa sawit kita. Sawit itu sahabat ya, sekalipun berbuah atau tidak berbuah, kalau masanya pruning itu harus kita pruning sahabat. Kita pruning, kita rawat, karena nanti dia akan masanya tumbuh buah gitu ya sahabat ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tentang pruning itu yang pelepahnya terlalu panjang. Ini kurang baik ya sahabat ya, karena pelepah yang terlalu panjang nantinya itu akan mudah bersarang binatang-binatang di situ sahabat, seperti lipan dan sebagainya seperti ya. Juga berondolan akan tersangkut di situ dan akhirnya akan tumbuh dan menjadi gulma baru ya sahabat ya. Itu kesalahan yang kedua, seperti pada gambar berikut ini ya sahabat ya, pruning yang terlampau panjang. Kemudian yang ketiga kesalahannya itu kurang memahami tentang songgo sawit sahabat. Jadi di sini kembali saya tekankan, kalau sawit itu masih di bawah 4 tahun ya, masih kecil-kecil seperti ini, masih rendah, itu usahakan untuk songgo 3 sahabat. Di atas 4 tahun sampai 7 tahun itu songgo 2, dan kalau 7 tahun ke atas barulah kita menggunakan songgo 1. Kalau sudah tinggi, maka agregat tinggi dan memang tidak bisa dihindari, ya kita sudah tidak menggunakan songgo lagi itu sahabat. Karena songgo ini penting sahabat dalam perkembangan tanaman sawit kita. Sekalipun kita maksimal dalam melakukan pemupukan, kalau pelepah ini berkurang, tentu hasil tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya sahabat, kalau banyak pelepah yang sudah tidak layak difungsikan dan masih menempel di pohon sawit kita ini, maka unsur hara itu akan terbagi sahabat ya. Jadi kita harus memaksimalkan pelepah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tentang penumpukan pelepah sahabat. Jadi ini yang kadangkala lengah yang dilakukan ya sahabat ya. Jadi pruning asal jatuh dari pohonnya saja pelepahnya dan berserakan, itu sebaiknya ditumpuk sahabat, ditumpuk yang rapi agar dalam perawatan nantinya seperti menerbas dan sebagainya, dalam memanen juga itu akan lebih mudah kita melakukannya kalau pelepah itu tertumpuk dengan rapi. Itu ya sahabat ya. Jadi kesimpulannya, kesalahan yang tanpa disadari dan sering dilakukan itu dalam pruning ada 4. Pertama yaitu tidak dipruning sama sekali. Yang kedua, pemruningan yang terlampau panjang pelepahnya yang tersisa. Kemudian yang ketiga, mengenai pemahaman tentang songgo. Dan yang keempat, tentang penumpukan pelepah. Oke sahabat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.